webinar malam ini dengan judul Keamanan Pangan dan Perizinan Pangan Olahan berbasis resiko ya. Nah, adapun persembahan dari Perkumpulan DDB Indonesia dengan narasumber Bapak Eko Martanto ya. Pak Eko Martanto ini, beliau ini adalah seorang fasilitator keamanan pangan ya. Juga sebagai sekretaris Pokja pemberdayaan UMKM olahan pangan, obat, kosmetik di Kadin Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Ya. Jadi mungkin, nah pada malam ini beliau ingin sharing lah, artinya apa yang selama ini menjadi concern-nya beliau. Yang jelas begini, selaras dengan kebetulan Pak Eko ini juga adalah ketua, saat ini menjabat sebagai ketua Perkumpulan DDB Indonesia. Nah, salah satu program DDB Indonesia itu adalah memang membantu ya, kan tujuan kita tuh memang kita maju bersama. Kita kan sesuai dengan slogan yang disampaikan bahwa ya kita untuk apa maksudnya untuk maju bersama. Nah, jadi tujuan DDB ini salah satunya diantaranya adalah membantu ya, membantu teman-teman terutama untuk yang terkait dengan tema malam ini adalah membantu meningkatkan istilahnya untuk naik kelas ya, untuk naik kelas apa maksudnya usahanya, dan juga yang jelas ini yang terdekat itu adalah bagaimana terkait dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan pemerintah dari melalui BPOM untuk yang khusus malam ini yaitu mengenai perizinan apa tadi pengurusan izin-izin yang terkait misalnya frozen food dan lain sebagainya ya. Nah, malam ini Pak Eko akan menyampaikan semua. Ya mudah-mudahan saja yang beliau sampaikan cukup komprehensif. Mungkin kalaupun nanti ternyata itu mungkin masih banyak hal yang seharusnya bahasannya cukup banyak, kita mungkin nanti akan dilanjutkan dengan webinar seri yang serupa dengan mungkin fokus atau katakanlah yang berbeda begitu ya Pak Eko ya. Nah, saya akan sampaikan bahwa ya aturan main seperti biasa lah, artinya kita fokus. Jadi mohon pada saat Pak Eko menyampaikan, pada Pak Eko saat menyampaikan itu ya kita fokus mendengarkan, tidak ada suara misalnya handphone bisa di apa namanya di silent atau apalah gitu. Nah terus juga mungkin Pak Eko kita beri waktu untuk memaparkan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan bisa di chat ya, ditulis atau mungkin sudah menulis oret-oretan nanti kalau pada saat sesi bertanya itu bisa disampaikan. Ya mungkin kita lebih baik memilih cara ini, baru nanti kalau paparan yang secara umum sudah, kalau nanti misalnya kita mau tiktokan tanya jawab dan segala macam itu bisa kita lakukan ya. Nah, silahkan nanti ya katakanlah mau bertanya apapun dengan Pak Eko yang terkait dengan bisa apa namanya paparan yang disampaikan maupun mungkin tadi Pak Eko sampaikan bahwa Pak Eko ini kan juga di Kadin katakanlah yang memang juga menangani soal ini. Nah, jadi mungkin yang seperti tadi Pak Indra sempat sampaikan mungkin butuh bimbingan dan segala macam ya mudah-mudahan itu untuk hal teknisnya. Pak Eko sebagai wakil dari DDB untuk hal ini bisa membantu. Nah, demikian dari saya untuk pembuka, kita awali, semoga webinar kita malam ini membawa berkah untuk kita semua. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya serahkan kepada Pak Eko untuk menyampaikan paparan materinya. Pak Eko waktunya waktunya mungkin karena kita kan mulai agak mundur, mungkin waktunya sekitar 30 sampai 40 menit ya Pak Eko ya. Iya. Ya, mudah-mudahan itu sudah lebih dari cukup gitu. Mungkin nanti yang kita perkaya dengan tanya jawab ya. Nah, saya mungkin sebelumnya saya akan bacakan dulu ya manfaat dengan ikut webinar ini. Kita mungkin garis besarnya yang akan dibicarakan apa yang dimaksud dengan keamanan pangan, terus perizinan pangan olahan berbasis resiko, kemudian nomor izin edar,
apakah yang harus dimiliki terkait dengan skema perizinan pangan olahan berbasis resiko dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, itu artinya diantaranya pokok bahasan kita malam ini. Baik, untuk segera Pak Eko ini sudah memberikan saya bahwa ada POM yang harus diisi. Nah, gitu. Mungkin saya akan sampaikan dulu supaya ini sebenarnya tujuannya untuk semata-mata untuk membantu ya. Tadi ini ya. Jadi rundown-nya seperti ini, mengisi POM tes pre-market bagi yang berminat ini ya. Nah ini Pak Eko, mungkin kalau ininya POM-nya memang ada ya Pak ya? Ada. Jadi saya sudah share di chat. Jadi ini formnya form online. Jadi ada pretest sama ada post test. Di chat ini ya Pak Eko ya? Iya, di chat. Oke. Nah Bapak Ibu, jadi silahkan ya. Ini ada, oke saya cek dulu. Iya. UMKM nah, ya, yang ya. UMKM. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, buka chatnya. Di situ ada, jadi silakan Bapak Ibu isi itu 10 menit ya, maksudnya sebelum. Kemudian nanti Pak Eko menyampaikan paparan ya, ini 45 menit, tapi mungkin tadi 30 aja menit. Itu yang diisi yang pertama, terus kemudian nanti diskusi tanya jawab berdasarkan paparan. Baru terakhir ya, terakhir nanti baru yang di dua. Jadi ini ada dua ya, ada dua yang diisi sebelum dan sesudah. Baik, Bapak Ibu silahkan diambil aja dulu itu, bisa disimpan di gadgetnya. Jadi mungkin nanti bisa diisi ya pada saat itu ya. Itu ya Pak Eko ya. Iya, Bu. Baik. Nah, sekarang waktu saya persilakan pada Pak Eko untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih banyak Bu Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin menerangkan mengenai form pretest dan post test. Jadi yang UMKM yang kita isi. Jadi jangan yang FASDA. Kalau yang FASDA kan memang hal yang berbeda. Jadi maksud dan tujuan pengisian form ini adalah sebetulnya kita ingin mengetahui. Jadi pemahaman dari Bapak Ibu sebelum mengikuti paparan ini dan sesudah mengikuti paparan ini. Form ini terkoneksi secara online dengan database di Badan POM. Jadi data ini akan masuk ke database di Badan POM. Dan otomatis Bapak Ibu akan menjadi binaannya Badan POM melalui fasilitator. Nah, jadi yang berminat silakan, tapi kalau yang tidak berminat ya juga nggak apa-apa juga Karena kalau masuk ke database-nya Badan POM kan sisi positifnya akan dikawal sampai Bapak Ibu mendapatkan nomor izin edar. Mungkin sambil sambil paralel saya menerangkan, mungkin nanti Bapak Ibu bisa sambil mengisi. Mungkin saya bisa share dokumennya. Ya. Nah itu bantuan ya, artinya ternyata ini adalah form yang katakanlah kalau nanti mau mengurus apa-apa Pak Eko bisa mengawal ini. Iya. Jadi nanti memastikan, membantu ya. Silakan Bapak Ibu, apa istilahnya dimanfaatkan, dimaksimalkan. Mas Tri, kok saya belum bisa share ya? Buka kali ya. Share apa namanya? Saya ada yang mau saya share paparannya. Mas Tri, nyimak nggak Mas Tri? Nah, saya cek ya. Oh, sudah. Sudah, oke. Ya. Baik Pak. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Halo? Ya, sebentar. Oke. Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, oke. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi sebelum itu kayaknya. Ya, sebelum saya memulai ini, memang yang tadi ada pertanyaan apakah
mengisi form pretest atau post-test wajib tidak Bapak Ibu. Jadi kalau yang berminat saja, yang berminat ingin didampingi oleh Badan POM melalui fasilitator untuk mendapatkan nomor, silakan untuk mengisi. Nah ini terima kasih. Saya akan mulai paparan saya. Jadi judulnya adalah keamanan pangan dan perizinan pangan olahan berbasis risiko. Memang Bapak Ibu, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti BIMTEK dari Badan POM. Ini sebetulnya formatnya sama, mengacu ke format yang memang ditentukan oleh Badan POM. Jadi ini adalah format yang diberikan ke fasilitator untuk misalnya didiseminasi ke UMKM yang menjadi nantinya menjadi binaannya. Di sini kita akan membahas, waktunya berapa Bu Tris? 30 menit ya? Ya Pak, 30 menit. Oke. Jadi nanti saya akan bahas yang penting-penting saja. Ini ada beberapa item. Nah ini mungkin definisi daripada keamanan pangan sebetulnya adalah upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia, dan cemaran fisik. Jadi usaha yang dilakukan adalah dari farm to the table, misalnya dari hulu sampai ke hilir, sampai itu disajikan ke ke konsumen. Ini yang dimaksud dengan cemaran biologis seperti apa, cemaran kimia seperti apa. Ini nanti filenya di share, jadi Bapak Ibu bisa. Ya. Nanti di share Pak sekalian sama hasil rekaman. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui juga mengenai peta keamanan pangan di Indonesia. Jadi kalau di negara ASEAN itu kita nomor 7. Jadi misalnya Food Security Index kita di negara ASEAN itu kita nomor 7. Kita hanya di atas Laos dan Kamboja. Jadi memang tantangan yang cukup besar karena di negara-negara ASEAN yang lain seperti Vietnam dan Thailand ini sudah tidak merupakan masalah, tapi di Indonesia masih merupakan tantangan. Ini ada estimasi kerugian ekonomi yang cukup besar. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan keracunan pangan karena adanya tadi cemaran biologi, kimia, dan fisik. Ini yang Nah, kalau kita bicara mengenai pelaku usaha di Indonesia ini ada 40 juta UMKM pangan. Jadi di Indonesia ini kan ada sekitar 50 atau 60 juta pelaku UMKM. Itu 40 jutanya bergerak di pangan. Pangan ini pengertiannya dari yang memproduksi, petani, kemudian yang mengolah menjadi pangan olahan, kemudian yang mendistribusikan atau menjual. Nah ini totalnya ada 40 juta. Kemudian kalau kita bicara mengenai industrinya, itu ada 1,86 juta industri kecil menengah pangan di Indonesia. Jadi IKM itu di Indonesia kan ada 5 juta. Nah 40%-nya itu bergerak di pangan olahan. Nah hanya 150.000 produk pangan olahan yang terdaftar di Badan POM. Jadi sebetulnya tantangannya luar biasa. Nah dari 1,86 itu 6.000-nya itu adalah menengah besar. Jadi sebetulnya di dalam industri pangan olahan itu 6.000 ini menguasai hampir 80% market. Jadi yang 20% marketnya itu yang diperebutkan oleh 1,8 juta itu. Itu yang tantangan bagaimana kita bisa menaik kelaskan UMKM supaya persentase daripada industrinya bisa lebih besar. Jadi ini sebetulnya tantangan bagaimana dari 1,86 juta ini memiliki izin edar. Karena yang memiliki izin edar itu hanya 150.000 produk. Diasumsikan kalau satu UMKM punya 2 produk kan itu kan hanya 75.000 kan. 75.000 pelaku usaha yang memiliki
nomor izin edar dari Badan POM. Kita perlu mengetahui mengenai definisi pangan. Jadi banyak pelaku usaha yang istilahnya belum mengetahui dengan pasti mengenai pangan saya ini sebetulnya dimasuk dalam kamar yang mana. Karena tidak memahami masuk dalam kamar yang mana, nah kadang-kadang kalau terjadi sesuatu mereka suka bingung kadang-kadang. Kayak kasusnya Fosun itu mereka tidak bisa menjelaskan dengan baik sebetulnya produk mereka itu masuk di dalam kamar yang mana. Jadi definisi pangan itu ada pangan segar dan ada pangan olahan. Kalau pangan segar itu memang pangan yang memang belum diolah. Nah itu sebetulnya memang harus ada izinnya juga. Itu izin dari Kementan dan izin dari Kementerian Kelautan. Nah, kemudian kedua adalah pangan olahan. Pangan olahan adalah pangan yang sudah diolah. Jadi nanti bisa dibaca. Nah, kemudian kalau pangan olahan itu izinnya ada dua, izin dari Dinkes, SPP, IRT, dan izin dari Badan POM atau MD atau ML kalau itu produk import dari luar negeri. Nah, setiap produk pangan olahan itu wajib memiliki nomor izin edar. Nah, dengan memiliki nomor izin edar itu dipastikan bahwa produk itu sudah memenuhi kriteria daripada parameter keamanan, parameter mutu, gizi, label, dan cara produksi atau distribusi pangan olahan yang baik. Jadi, Bapak Ibu, nomor izin itu tidak hanya untuk tidak hanya untuk UMKM yang memproduksi, UMKM yang atau pelaku usaha yang mendistribusi juga harus memiliki nomor izin. Nah ini keuntungan sebetulnya salah satunya adalah memang dipastikan bahwa produk kita itu memenuhi persyaratan yang tadi saya sebutkan. Kemudian kedua adalah apabila Bapak Ibu ingin mengekspor itu lebih mudah karena dari sisi CPPUB-nya sudah terpenuhi, tinggal Bapak Ibu penuhi dari sisi HACCP-nya. Dan ini bisa diperdagangkan secara nasional. Kalau SPP IRT itu sebetulnya tidak bisa diperdagangkan secara nasional. Karena sebetulnya SPP IRT itu adalah sasaran antara. Jadi untuk pelaku usaha yang istilahnya belum bisa ke MD, nah itu ada sasaran antara adalah SPP IRT. Tapi tidak semua produk bisa SPP IRT. Nanti akan dijelaskan produk-produk apa saja yang bisa SPP IRT dan produk apa saja yang tidak bisa SPP IRT. Nah, Bapak Ibu, ini adalah suatu framework pengawasan pangan olahan. Jadi ada namanya pre-market, ada namanya post-market. Jadi pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kemudahan terhadap pre-market. Jadi ini untuk semua lini perizinan. Jadi kalau dulu kan rezim perizinan yang lama, pemerintah istilahnya memberikan perhatian yang kuat di pre-market karena diharapkan kalau dengan pre-market yang baik, maka post-marketnya tidak akan terlalu sulit. Nah, sekarang dirubah. Jadi rezim perizinan yang baru dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pre-marketnya dipermudah. Tapi post-marketnya nanti diperketat. Jadi pre-market, kalau kita bicara mengenai pangan olahan, ujung dari pre-market adalah mendapatkan nomor izin edar. Nah, jadi nanti proses untuk pemeriksaan sarana, kemudian e-registrasi dipermudah. Nah, tapi nanti ada komitmen. Komitmen itu yang nanti akan istilahnya dimonitor di dalam post-marketnya. Jadi kalau Bapak Ibu istilahnya walaupun dipermudah tapi tidak menjalankan pre-market dengan baik, nanti Bapak Ibu akan mengalami kendala di post-marketnya. Ada dua hal yang diperiksa di post-market.
Pertama adalah sampling produk, kemudian kedua adalah monitoring terhadap iklan, promosi dan label. Karena kadang-kadang kan kita suka over promosi kan. Nah, itu yang nanti dimonitor. Nah, ini sanksinya akan diperkuat di post market. Ini ini sebetulnya satu lompatan yang luar biasa dari rezim perizinan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja sudah diturunkan ke dalam PP. Nah, kemudian kalau untuk case pangan olahan juga sudah ada perka dari Badan POM. Jadi dibagi berdasarkan risiko. Jadi ada risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Kalau risiko menengah rendah, kita hanya memberikan komitmen, tidak dilakukan proses audit. Nah, tapi kalau nanti di dalam post marketnya kita tidak memenuhi apa yang dikomitkan, nah itu nanti akan ada sanksi yang lumayan ketat. Kemudian kalau di dalam risiko menengah tinggi, pemenuhan standar, nah baru nanti di dalam risiko tinggi dilakukan evaluasi. Ini adalah rezim perizinan yang baru, dan ini kementerian lembaga dikasih waktu 1 tahun untuk menerapkan ini. Ini ini kalau terkait dengan pangan olahan. Jadi kalau kondisi sekarang memang pangan olahan itu dibagi. Ada risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, dan risiko yang sangat rendah. IRTP itu kebanyakan masuk dalam kategori risiko rendah dan risiko sangat rendah. Nah, kalau sekarang ada kalau risiko tinggi, risiko sedang, yang dievaluasi adalah penilaian produk dan label, kemudian ada hasil analisa atau lab. Kemudian kalau risiko rendah, hanya notifikasi, tidak dilakukan pemeriksaan lab. Nah, nanti dengan adanya rezim perizinan yang baru, dibagi berdasarkan risiko tinggi, risiko menengah tinggi, dan risiko menengah rendah. Jadi ini tadi yang seperti saya sebutkan, pre-marketnya dipermudah, tapi nanti post-marketnya diperketat. Jadi yang nanti di dalam pre-market itu yang nanti benar-benar ada proses pre-market yang cukup ketat, hanya yang di risiko tinggi. Kalau di risiko menengah tinggi dan menengah rendah, pre-marketnya dipermudah. Kemudian juga ada jangka waktu penyelesaiannya, risiko tinggi 30 hari, kemudian risiko menengah tinggi 5 hari, menengah rendah 1 hari. Nah, ini kategori sebenarnya sudah ada di PRK. Jadi apa saja jenis pangan yang masuk dalam kategori menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja produk saya ini sebetulnya masuk dalam kategori yang mana, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi. Nah, ini apa yang membedakan antara SPP IRT dan MD atau ML Badan POM. Jadi kalau SPP IRT itu sebetulnya pangan yang diproduksi di rumah tangga. Nah, itu dapur produksi bisa bercampur dengan dapur rumah tangga. Jadi kita bisa memproduksi pangan olahan di dapur rumah tangga. Kemudian pangan olahan diproduksi secara manual hingga semi otomatis. Nah, kemudian jenis pangannya apa? Nanti ada di PRK. Itu nanti di bawah ada tabelnya juga. Dan ini tidak termasuk dalam pangan dengan proses pembukuan atau frozen. Nah, tapi nanti misalkan usaha kita berkembang, kemudian sudah tidak diproduksi secara manual atau otomatis, nah ini bisa ditingkatkan ke MD. Nah, kalau MD, ini ada satu perubahan kebijakan. Kalau dulu MD tidak bisa diproduksi di rumah. Jadi harus di sarananya harus di luar rumah. Tapi sekarang bisa dilakukan di rumah tinggal. Tapi harus ada ruangan yang terpisah dengan dapur rumah tangga dan tetap menjalankan ketentuan dari CTTUB.
Jadi ini ada satu satu lompatan bahwa pangan yang dengan izin edar dari Badan POM sebetulnya bisa diproduksi di rumah, tapi harus terpisah dari dapur rumah tangga. Nah, tapi juga harus mengikuti dari ketentuan Pemda. Kalau di DKI kan dimungkinkan, tapi maksimal 20%. Nah, kita tidak tahu kalau di Pemda-Pemda yang lain. Nah, ini juga harus dilihat juga. Nah, ini adalah pangan-pangan yang diperbolehkan dengan SPP IRT. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek, misalkan pangan saya keripik singkong, nah ini kan ada di dalam tabel ini. Nah ini kita bisa mulai dengan SPP IRT, kita bisa dapur kita bisa bercampur dengan dapur rumah tangga. Tapi kalau misalkan kopi dan teh kering bisa. Tapi kalau kopi instan tidak bisa, itu nanti masuk ke dalam MD. Nah ini adalah pangan yang wajib di Badan POM, sertifikasi, kemudian pangan wajib SNI. Nah tidak semua pangan wajib SNI, hanya pangan-pangan tertentu. Kayak satu contohnya adalah kopi instan, itu perlu memiliki sertifikasi SNI. Nah ini pangan yang tidak wajib, salah satunya adalah masa simpan kurang dari 7 hari. Yang tadi case daripada frozen, kalau frozen itu misalkan kadaluarsa yang di bawah 7 hari, dia bisa kita masukkan dalam kategori pangan siap saji. Nah ini sebetulnya sistematika untuk mendapatkan MD. Jadi pertama memang ini setelah kita mendapatkan lulus dari PSP atau pemeriksaan sarana baru dari Balai POM. Jadi ini sudah online semua, registrasi akun, kemudian kedua adalah registrasi produk pangan olahan. Jadi kita masuk ke dalam aplikasi IREK. Jadi pertama kita melakukan registrasi akun, kemudian setelah itu kita melakukan registrasi produk pangan olahan. Nah ini prosedurnya seperti ini. Nah, lama waktunya maksimal 10 hari. Jadi sudah ada timeline-nya 10 hari. Kemudian apa saja yang harus dimasukkan. Nah ini memang salah satunya adalah PSP. Nah sebetulnya memang salah satu yang membutuhkan perhatian adalah PSP. Karena ini lumayan membutuhkan effort. Nah ini walaupun jenis pangannya sama, tapi kalau nanti desain labelnya berubah, nah kita harus membuatkan nomor yang baru. Ini adalah hal-hal yang perbedaan-perbedaan yang dilihat apabila ingin melihat apakah nomornya masih sama atau nomor yang berbeda. Nah ini setelah registrasi akun yang 10 hari, ini yang kita masuk kedua adalah registrasi dari pangan olahan. Ini ada jangka waktunya juga. Jadi kalau dia risiko rendah, paling lambat 1 hari. Jadi sudah ada ininya, sudah ada timeline-nya. Kemudian ini yang harus dimasukkan apa saja. Kemudian tadi saya mau bicara mengenai ada biaya juga ini kan. Nah ini sebetulnya ini adalah PNBP. Jadi sebetulnya kalau ditanya berapa sih tarif di Badan POM, nah ini ada tabelnya. Jadi kita bisa melihat di tarif PNBP untuk jenis pangan kita. Ini ada misalkan data baru atau perubahan data atau data ulang. Ini semua transparan. Sudah ada tarifnya, sudah ada timeline-nya. Nah, ini nanti keluarnya seperti ini. Jadi sertifikatnya ini. Nah, kemudian memang yang jadi tantangannya adalah selain dari PSP, kedua adalah label. Bagaimana kita bisa membuat label yang baik. Kadang-kadang brandnya karena kita ingin bombastis,
kita bikin sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, ini biasanya ditolak Badan POM. Nah, ini CPOP yang tadi didiskusikan oleh Pak Indra, memang ini elemen-elemen ini. Jadi nanti kita harus bisa penuhi semua elemen-elemen ini, tapi nanti kita bisa lihat mana elemen yang istilahnya wajib harus ada dan mana elemen yang sebetulnya masih bisa diperbaiki. Jadi mungkin sebelum saya mengakhiri, jadi kita perkumpulan diskusi dengan Babo Indonesia, kita ingin membantu sebetulnya bagaimana supaya UMKM pangan olahan itu, terutama daripada anggota DDB itu, memiliki legalitas produk dan kemudian peningkatan daya saing. Karena kalau produknya sudah legal tapi tidak memiliki daya saing juga lama-lama juga tidak bisa sustain. Jadi ada 3 fase yang akan kita lakukan. Fase 1 adalah komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan. Ini mengacu ke format yang dibuat oleh Badan POM. Ini yang sedang kita lakukan saat ini, fase 1. Kemudian setelah ini kita masuk ke fase 2. Jadi bimbingan teknis dan coaching klinik untuk PSP, penulisan sarana baru, kemudian labeling, kemudian ketiga NIE. Jadi sebetulnya Badan POM juga melakukan BIMCEK dan coaching melalui Badan POM dan melalui balai. Nah, ini kita sebetulnya sinergi nanti dengan program yang dilakukan oleh Badan POM. Jadi nanti kita bisa lakukan BIMCEK dan coaching, nanti kita undang orang dari Badan POM, atau nanti waktu Badan POM melakukan coaching atau klinik, nanti kita bisa ikut sebagai peserta mereka. Nah, ini fase 1 dan fase 2 ini outputnya adalah legalitas produk. Nah, setelah itu kita masuk ke fase 3. Ini yang penguatan dan fasilitasi akses. Baik akses teknologi, pemasaran, dan pemodalan. Jadi sebetulnya fase 3 ini adalah tambahan. Karena yang kolaborasi kita dengan Badan POM itu di fase 1 dan fase 2. Kalau fase 3 ini adalah tambahan bagaimana supaya terjadi peningkatan daya saing melalui penguatan dan fasilitasi akses teknologi, pemasaran, dan pemodalan. Mungkin sudah lebih dari 30 menit kali. Iya, Pak Eko. Oke. Jadi saya akhiri. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, tadi Pak Eko sudah menyampaikan paparannya. Kita buka diskusi. Mungkin yang tujuannya itu tadi Pak Eko juga sudah sampaikan bahwa kan utamanya itu membantu mengurus legalitas produk ya, dan bagaimana meningkatkan daya saing ini terkait dengan peran DDB ini sendiri ya. Peran perkumpulan dari diskusi dengan Babo ya, yang dibagi menjadi fase komunikasi, edukasi, informasi, nah baru nanti bimbingan teknis yang berikutnya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Nah, dari list pertanyaan dari pendaftaran ada beberapa yang sudah masuk. Mungkin sambil nunggu teman-teman nanti silakan bertanya langsung, saya akan membacakan beberapa pertanyaan ya. Ini pertanyaan dari Bu Saraswati. Ini ya, pertanyaan apa saja syarat perizinan olahan pangan? Nah, ini yang serupa saya tambahkan ya. Ini juga sama pertanyaannya dengan Pak Prang Limes ya. Pangan dan makanan olahan dan perizinannya. Mungkin ini sama dengan pertanyaannya Ibu Saraswati. Ya. Nah, mungkin itu dulu, Bapak silakan Pak Eko. Oke, terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab, jadi Bapak Ibu, jadi yang kita dampingi itu adalah proses komunikasi, informasi, dan edukasi, dan BIMCEK dan coaching. Jadi waktu pendaftaran, nah itu Bapak Ibu yang lakukan sendiri. Jadi kita tidak mengantar dokumen Bapak Ibu ke Badan POM. Jadi Bapak Ibu yang istilahnya mendaftarkan sendiri ke Badan POM. Jadi karena memang
apa namanya sudah dipermudah, jadi sudah ada online segala macam. Tapi memang waktu dokumen itu dimasukkan, nah itu kita usahakan supaya gap-nya tidak terlalu tinggi. Karena kalau gap-nya terlalu tinggi kan pasti nanti ada review, dan kalau itu review itu lebih dari 3 bulan, nah itu nanti harus diulang dari awal. Persyaratannya Pak, persyaratan perizinan mungkin Pak? Persyaratan ya, oke. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pangan olahan, kan ada dua. Jadi yang pangan olahan SPP IRT yang itu ke Dinkes, kemudian yang pangan olahan yang MD atau ML. Nah, saya bicara dulu mengenai yang Dinkes, yang SPP IRT. Nah, pertama kita harus mengikuti namanya penyuluhan keamanan pangan (PKP). Nah, jadi PKP itu sebetulnya adalah seperti fase 1 ini, adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, itu dilakukan oleh Dinkes. Dinkes. Nah, itu apa namanya, memang itu yang jadi kendala sebetulnya. Kendalanya kenapa? Karena kadang-kadang slotnya yang disediakan oleh Dinkes itu tidak memadai, sehingga kita ngantri atau membutuhkan waktu yang lama. Tapi kita bisa mendaftar di Dinkes ke kabupaten lain. Jadi kalau misalkan ada slot yang kosong di kabupaten lain, nah kita bisa daftar di sana, kita bisa ikut PKP. Nah, kemudian setelah PKP-nya lulus, baru nanti kita ajukan ke apa namanya ke Dinkes untuk dilakukan proses audit. Jadi semacam kayak PSB. Jadi PSB itu nanti orang Dinkes akan datang ke sarana kita untuk melihat. Prosesnya seperti itu. Jadi ada PKP, kemudian kedua adalah audit. Kemudian setelah diterbitkan apa namanya sertifikasi itu apa namanya umurnya 5 tahun. Nah, tadi juga sudah dijelaskan apa namanya produk-produk apa saja yang boleh menggunakan IRT atau yang tidak boleh menggunakan IRT. Kemudian kedua kalau MD, nah tadi juga sudah disampaikan, pertama adalah PSB, pemeriksaan sarana balai. Jadi itu adalah proses audit yang dilakukan oleh balai besar atau loka yang terdekat dengan sarana kita. Kalau sarana kita tadi misalkan ada di Tangerang, nah berarti balai besar yang ada di Banten atau loka yang terdekat yang melakukan proses audit. Nah, setelah proses audit itu selesai, masuk ke aplikasi yang ada di Badan POM. Jadi ada Badan POM, ada Balai POM, dan ada loka. Kalau Badan POM itu adanya di Jakarta, nah dia punya kaki namanya Balai POM. Balai POM itu adanya di provinsi, kemudian di bawahnya ada 40 loka. Jadi apa namanya loka itu biasanya ada di kabupaten kota. Nah, setelah PSB-nya lulus, nah masuk ke aplikasi IREK tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi ada dua pentahapan, pertama pendaftaran akun, kemudian kedua adalah pendaftaran dari sisi produknya. Memang faktor kritikalnya itu ada di PSB dan kedua ada di labeling. Dan ketiga adalah kita mesti memahami juga jenis produk kita, karena jenis produk itu akan menentukan apa namanya kita masuk ke dalam pemeriksaan parameter lab yang mana. Itu nanti ada di tabelnya Badan POM. Jadi kalau misalkan jenis produk kita A, nanti yang diperiksa seperti apa. Nah, itu nanti diperiksa di lab yang terakreditasi. Kemudian kalau mengenai biaya, nah itu kalau biaya dari Badan POM hanya biaya yang PNBP itu yang kalau untuk UMKM tarifnya 50%. Nah, itu kalau tadi kan pangan olahan. Nah, kalau pangan siap saji memang ada izinnya juga, namanya sertifikasi laik higienis. Itu izinnya di Dinkes. Kalau di di sertifikasi laik higienis yang diperiksa adalah dari sisi sanitasinya, SSOP. Jadi kalau keamanan pangan itu sebetulnya kalau dilihat dari tangganya itu pertama adalah SSOP. Nah, kalau SSOP terpenuhi, kita masuk ke GMP atau CPPOB. Nah, kalau CPPOB sudah terpenuhi, berarti kan kita sudah bisa mendapatkan nomor izin edar. Nah, kalau kita mau ekspor, nah kita harus penuhi lagi namanya HACCP. Nah, setelah HACCP terpenuhi, nah kalau kita mau
apa namanya mau lebih advance lagi, nah kita masuk ke namanya ISO. Nah itu adalah anak tangganya. Kita tidak bisa langsung melompat ke HACCP kalau SSOP kita belum beres, kemudian CPBB kita belum beres, nah baru nanti kita masuk ke HACCP. Kadang-kadang UMKM itu bingungnya kenapa? Karena kadang-kadang mereka disuruh ikut BIMTEK HACCP kan. HACCP itu kan sesuatu yang istilahnya tangganya anak tangga ketiga gitu. Padahal mereka belum masuk ke anak tangga yang kedua. Kira-kira menjawab? Terima kasih Pak Eko. Ibu Saraswati dengan Bapak Pranglimas cukup menjawab itu Pak. Kalau misalnya mungkin mau menimpali silakan. Kalau misalnya tidak, kalau mau ada silakan buka aja suaranya silakan dibuka, terus silakan bertanya langsung. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Harmi Ibnu Japar. Ya, bagaimana cara untuk mendapatkan izin edar dan izin Depkes bagi UMKM dengan biaya mudah murah, karena permasalahan makanan siap ready to eat akan berdampak terhadap kesehatan masyarakatnya. Jadi ini pertanyaannya Pak, bagaimana jadi untuk mendapatkannya? Ya mungkin masih selaras ya dengan pertanyaan sebelumnya, tapi ini lebih spesifik. Mungkin ada hal tambahan lainnya Pak, silakan. Jadi ya terima kasih Bu. Jadi memang kuncinya kita jangan lewat calo. Jadi jangan lewat, karena kalau kita lewat calo itu informasinya akan dibuat blur. Jadi kita harus datang, kalau misalkan kita mau ngurus PIRTP, kita harus datang ke pusat pelayanan publik. Kalau misalkan di DKI itu kita datang ke misalnya ke kantor kecamatan atau kantor kelurahan, itu kan mereka kan ada namanya pusat pelayanan publik kan. Nah itu nanti kita tanya prosedur apa yang harus kita lakukan, karena semua itu ada prosedurnya, kemudian semua itu ada timelinenya, dan kalau ada biaya semua itu juga ada tabelnya, jadi semua itu ada informasi tertulisnya. Kemudian kita juga harus memahami jenis produk kita, dan sebetulnya kita harus memahami juga dari kemampuan kita dan target market yang mau kita capai. Jadi mohon maaf kalau misalkan kita mampunya misalkan baru pangan siap saji, nah kita mulai dulu dengan pangan siap saji. Nah setelah itu yang penting istilahnya bisnis dulu. Dengan bisnis kan kita mendapatkan cash flow kan. Nah, itu nanti kita tingkatkan. Oh, kita nanti bisa masuk istilahnya ke pangan olahan. Karena kalau kita istilahnya kita ngotot gitu ya. Kita ngotot, oh pokoknya saya harus pangan olahan, saya harus MD. Nah, tapi istilahnya kita berjualan tapi kita tidak memiliki izin. Nah, itu rentan terhadap rentan terhadap oknum. Jadi kadang-kadang nanti misalkan ada orang mempertanyakan, kemudian kita juga tidak bisa menjawab, nah itu kejadian nanti yang kayak frozen food. Jadi sebetulnya pemerintah itu sudah memberikan ruang, sudah memberikan kamar-kamar gitu. Kalau misalkan mohon maaf, misalkan mampu kita sebelumnya pangan siap saji, nah kita mulai dulu dengan pangan siap saji. Oh, kita mau mampunya misalkan IRTP, kita mulai dulu dengan IRTP kan. Kira-kira menjawab. Dan kedua, memang ini kita perlu melakukan simulasi. Jadi simulasi terhadap misalkan kita mau melakukan kegiatan pemeriksaan sarana balai. Nah, kita harus melakukan simulasi. Sebetulnya kalau kita mau membuat dapur itu
biayanya berapa sih kan. Nah, banyak UMKM yang saya temui, mereka tidak melakukan simulasi, tapi mereka langsung invest, jadi sudah bangun dapur dengan biaya yang lumayan mahal. Nah, taunya yang dibangun itu Nggak tidak sesuai. tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan kan sayang kan, maksudnya tidak dipersyaratkan membangun seperti itu, tapi dia sudah membangun yang seperti itu kan, gitu. Atau tidak sesuai kan, tidak sesuai, nah harus dibongkar lagi. Jadi kita harus bikin simulasi dulu. Nah, simulasi itu kita harus sampaikan ke petugas balai. Sudah betul belum ini layout yang saya bikin kan? Nah, kalau mereka bilang oke, nah baru kita bangun. Jangan kita investasi dulu, baru kita sampaikan ke balai. Nah, itu kadang-kadang nanti kan kalau ada review, apa namanya, harus dibongkar gitu kan, harus diperbaiki kan layoutnya. Nah, membutuhkan waktu dan biaya tambahan. Cukup menjawab ini, tapi kebetulan Pak Harmi Ibnu Ja'farnya nggak ada. Iya. Saya mau kaitkan dengan pertanyaannya Pak ini ya, artinya begini, pertanyaannya Pak, sebentar. Kayaknya beliau juga nggak ada di sini, Pak Sumardiono ini. Nah, artinya banyak sekali nih Pak yang harus diurus, sudahlah katakanlah ke BPOM. Nah, ini dia mau kaitkan dengan sertifikasi halal nih Pak. Ini kan lembaga yang beda ya, MUI ya. Nah, ini bagaimana menurut Bapak keterkaitan ini? Katanya banyak, yaitu tadi pertanyaan yang Pak Indra waktu kita ngobrol di awal, yaitu tadi asetnya katakanlah ya setahun dapatnya berapa, sementara ngurus izinnya sendiri ya katakanlah udah mau 3/4 sendiri gitu. Terus belum lagi sertifikasinya mungkin, jadi banyak sekali. Gimana mau naik kelas nih, mungkin ngumpulin modal aja lumayan gitu. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Bu Tris. Jadi memang yang wajib itu ada 3 Bu. Pertama adalah nomor izin edar. Kemudian kedua adalah halal. Halal itu memang wajib, tapi memang sanksi akan diberikan setelah tahun 2024. Jadi memang dikasih waktu sampai tahun 2024 untuk kita bisa memenuhi halal. Jadi itu halal wajib. Kemudian yang ketiga adalah SNI. SNI untuk produk-produk tertentu. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan kan ada produk-produk yang memang harus memiliki SNI. Tapi sebetulnya semua itu secara umum prosesnya hampir sama. Jadi kalau kita sudah memiliki nomor izin edar, itu akan lebih mudah untuk kita mendapatkan halal. Kemudian juga akan lebih mudah kita untuk mendapatkan SNI. Jadi memang apa namanya, kiatnya pertama kita harus punya nomor izin edar dulu. Nah, setelah itu nanti kita urus untuk halal. Nah, halal sekarang kan apa namanya, ada di bawah Kementerian Agama kan, agama di PPMJH kan, apa balai. Nah, itu sudah tidak diurus oleh MUI. Oh, oke. Ya, jadi sudah lebih, mereka kan sudah dihandle oleh pemerintah, jadi sudah lebih mudah. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Jadi memang ada 3 ya Pak ya, persyaratan untuk olahan pangan, izin edar, mungkin bisa katakan berjenjang ini Pak ya, izin edar, baru yang berikutnya sertifikasi halal, baru terakhir SNI ya Pak ya, SNI untuk produk-produk tertentu. Oke, nah ini saya mau menyampaikan pertanyaan dari Pak, ini lumayan ini Pak, mungkin memang harus dibantu ini sebentar. Dari Pak kenapa terhapus nih? Oh ini dari Pak Fitrah Firmansah. Nggak ada juga di sini. Oke, saya bacakan saja. Kami pengecer olahan, ini paling nggak dengan ada pertanyaan ini paling tidak kita tahu ya Pak ya. Jadi nambah wawasan kita juga untuk bapak ibu-ibu teman-teman yang lain. Kami pengecer olahan pangan berbentuk snack dengan cara merepacking kembali snack bal-balan ke dalam kemasan yang lebih kecil. Salah satu peraturan dari BPOM tentang repacking
packing makanan olahan adalah mendapatkan izin dari produsen. Sementara kami mengambil barang dari pengumpul skala besar yang cenderung tidak mau memberi informasi yang jelas tentang sumber atau asal maupun alamat dari produsen tersebut, atau bahkan tidak tahu karena mengambil barang dari pengumpul atau tangan kedua. Nah, bagaimana menyiasati ini agar kami di tingkat pengecer tidak menyalahi aturan yang telah ada? Gitu. Cukup panjang tapi mudah-mudahan ketangkep ya Pak Eko ya. Jadi dia pengecer, beli bal-balan, terus dia kemas. Terus sementara BPOM menerapkan perizinan yang katakanlah harus mencantumkan produsennya. Dia mencoba tanya dari dia tempat ngambil itu tidak mendapatkan informasi gitu. Nah, itu bagaimana cara menyiasatinya? Ya artinya ini Bapak apa yang bertanya ini maksudnya pengen berjualan atau katakanlah berusaha tapi ya jangan sampai ada masalah. Jadi maunya clear ya Pak dengan perizinannya. Silakan Pak Eko. Ya Bu, memang ini Bu, memang banyak yang seperti itu. Jadi apa namanya membeli dalam skala besar, kemudian setelah itu di kemasannya dibuka, kemudian dipecah-pecah lagi, kecil-kecilin. Nah, itu memang apa namanya, kalau dari sisi Badan POM sendiri memang apa namanya tidak diperkenankan sebetulnya, tidak diperkenankan karena itu kan sudah membuka apa namanya karena sudah membuka kemasan. Nah, ditakutkan nanti dari sisi keamanan pangannya akan berisiko. Jadi memang harus ada kerjasama antara apa namanya pengecer itu dengan sumbernya, dengan pengepulnya. Karena sebetulnya yang diinginkan oleh Badan POM itu kalau nanti terjadi sesuatu, mereka bisa mudah melakukan tracing. Jadi tracing melihat sebetulnya barang ini sumbernya dari mana, kemudian setelah dapat sumbernya dari mana, itu diproduksinya kapan dan istilahnya jam berapa. Karena dengan mengetahui informasi itu, kalau terjadi masalah nanti istilahnya diproses, misalkan mau di apa namanya produknya mau diisolasi, nah itu hanya produk pada waktu produksi di batch tertentu. Karena kalau tidak mengetahui informasi batch tertentu itu, nanti kan yang diisolasi kan semua produk di hari itu. Jadi sebetulnya itu juga manfaat juga buat sisi produsen. Jadi memang prinsipnya adalah Badan POM itu dia kepingin supaya produk itu bisa ditelusuri ke belakang, kemudian setelah ditelusuri itu diproduksi pada waktu kapan. Nah, kalau kita tidak memiliki kerjasama dengan prinsipal, nah itu biasanya agak susah. Jadi memang ya itu kita harus apa namanya jawabannya, kita harus bekerja sama dengan pengepul besarnya itu. Pengepul besarnya mau nggak kita istilahnya punya packing dengan volume yang lebih kecil. Kalau mau, nanti istilahnya apa namanya nomornya bisa pakai nomor daripada si ini ya, daripada si pengepul yang besar itu. Tapi nanti dilihat lagi kalau misalkan terjadi perubahan volume, nah itu harus atau perubahan desain, nah itu harus dibuatkan nomor yang baru. Jadi kita tidak bisa menggunakan nomor yang ada kalau itu nanti terjadi perubahan desain, kemudian perubahan apa namanya volume. Menjawab kira-kira? Oke, mungkin Bapak Ibu teman-teman kalau ada yang mau komentari, Pak Eko, saya mau melanjutkan apa yang dari jawaban Pak Eko tadi ya, katakanlah ya, mungkin maksud saya ya artinya di tingkat itu sangat banyak Pak. Memang kan maunya juga katakanlah ngambil dari produsen langsung, sementara katakanlah itu katakanlah ada pemodal lah Pak, artinya yang mungkin lebih kuat secara modal itu istilahnya yang mengambil pertama itu baru dia ya istilahnya disampaikan ke tangan sekian gitu. Nah sementara tadi yang di tingkat eceran itu katakanlah eceran kan Pak, dia ngambil terus dia bungkus kecil-kecil gitu.
dan mungkin nggak tahu juga. Tapi itu kan tadi pertanyaannya, ya itu tadi harus mengurus perizinan itu segala macam karena dia merepacking itu kan Pak. Gitu. Ternyata itu ada syarat-syaratnya, yang paling tidak tuh dari produsennya. Menurut saya Pak, mungkin ya Pak, melalui regulasi pemerintah juga sudah, ya maksudnya kenyataan di lapangannya hal-hal seperti itu banyak gitu loh Pak. Nah maksud saya mungkin itu yang juga harus difasilitasi gitu, dalam arti begini, tangan kesekian, maksudnya persyaratan apa yang harus diurus, harus diapa gitu Pak. Karena menurut saya ya kenyataannya di pasaran tuh memang masyarakat tuh banyak tuh kan nggak mungkin beli dalam yang apa ya, maksudnya udah dalam bentuk packing kecil gitu, dan yang memasarkan atau katakanlah memang banyak di levelan itu gitu Pak. Kalau tahu-tahu dia katakanlah kan maksud saya gini, kebanyakan yang kena justru orang, maksud saya ya pengusaha yang atau wira swasta yang di lapangan, yang dia berjualan langsung, yang terkena gitu. Kalau melihat pertanyaan itu tadi kan sebenarnya mereka tuh maunya yaitu tadi berdagang lah, katanya pedagang dengan aman gitu. Tahu ada ketentuan-ketentuan itu, tapi ternyata kan dia nggak bisa tembus. Nah maksud saya mungkin memang harus dibantu oleh pemerintah atau katakanlah badan-badan yang memang katakanlah yang bergerak di bidang itu Pak. Kalau melihat itu tadi pertanyaan itu tadi Pak, dan jawaban Pak Eko. Iya Bu, terima kasih Bu. Jadi sebetulnya bisa Bu, jadi bisa diurus ke apa namanya izinnya. Tapi memang salah satu syaratnya harus melampirkan kerjasama Bu, kerjasama antara si pengecer itu dengan misalnya dengan sumber barangnya. Karena sebetulnya yang jadi titik kritisnya adalah kalau terjadi sesuatu nanti memudahkan untuk tracingnya Bu, tracingnya. Kalau misalkan nggak bisa di tracing, nanti kan ini apa namanya sumber bahan bakunya dari mana kan nggak bisa dilihat. Jadi memang itu bisa Bu, tapi harus melampirkan kerjasama Bu. Jadi ada kerjasama antara si istilahnya pengecarnya dengan prinsipalnya. Pak, kalau misalnya ya, saya kan kita sering nih Pak kalau jalan-jalan ke mall gitu kan, yang saya bayangin kayak snack-snack tuh biasanya suka kayak ada apa ya namanya, apa itu namanya Pak, yang bufet apa itu namanya tuh ya, yang di tengah-tengah mall atau apa gitu kan, suka tuh ada snack-snack kan, mereka tuh biasanya pakai apa ya, pakai toples lah, katakan toples besar atau apa. Ya, menurut saya ya kalau repacking yang pertanyaan tadi kan mungkin udah dibungkus ke situ jual. Kalau mereka tuh kan masih begitu, tapi kan orang belinya juga dikit-dikit tuh Pak. Nah itu masih termasuk kategori yang katakanlah dia sebenarnya merepacking itu, atau itu bagaimana Pak? Dan apakah dia pengecer yang istilahnya lapis keberapa atau berapa? Kan sering tuh Pak. Jualnya tetap ecer kan tuh Pak, istilahnya beli setengah kilo, beli sekilo, beli seperempat gitu. Nah, itu apakah juga dia, maksud saya yang penjual di tingkat itu yang juga termasuk terkena, yang artinya katakanlah dia mengubah kemasan gitu, larinya itu repacking itu Pak, atau katakan bagaimana Pak? Nah, terima kasih Bu. Jadi mungkin bisa disikapi dengan gini Bu, kalau masa kadaluarsanya di bawah 1 minggu Bu, nah itu nggak harus memiliki izin edar dari Badan POM. Jadi kan kita kan juga di mall-mall itu kan kadang-kadang ada outlet yang jual misalkan 1,5 kilo, 1/4 kilo kan Bu. Nah, itu nanti kita bisa bilang Bu bahwa ini sebetulnya kadaluarsanya di bawah 1 minggu. Nah, itu dia tidak harus membuat label. Jadi nanti di labelnya itu, atau kalau memang mau aman ya di labelnya itu kita cantumkan ini kadaluarsanya di bawah 1 minggu. Ya. Baik, saya membuka pertanyaan. Cukup ya Pak Eko ya. Saya membuka pertanyaan, kalau Bapak Ibu teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung silakan. Selamat malam Bu Tis. Ya, selamat malam. Selamat malam. Pak Eko. Malam. Saya Rudi nih. Oh ya Pak Rudi. Pak Rudi pakai ini ya, pakai nama anak ya Pak Rudi ya, Dinda Maharani Putri. Iya, dipakai anak enggak, makanya nih. Iya, jadi silakan. gini, kalau boleh saya menambahkan sedikit, boleh ya Pak Eko ya, Bu Tri ya. Mungkin untuk
Suaranya hilang-hilang Pak, eho-eho nih. Bapak semua, Pak Eko, mohon maaf sebelumnya ya. Bapak Iya. Tris sampaikan tadi, pengusaha tersebut produksi besar keberapa, dia ke tangan keberapa, jadi mungkin itu agak kesulitan satu itu. Nah, Iya. terus itu aja sih jawab pertanyaan yang terakhir. Terus yang umumnya begini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, apa Iya. yang disampaikan Pak Eko tadi sangat jelas sekali, dan saya di sini hanya sedikit menambahkan bahwa pemerintah dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja itu ada yang namanya OSS sekarang, Online Single Submission. Iya. Ya. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sebelum berusaha itu Bapak Ibu harus daftar dulu biar kita mempunyai NIB. NIB itu nomor induk berusaha kita. Ya. Nah, kalau kita udah mempunyai NIB, nah NIB itu dibuatnya di OSS. Di situ nama ibu, alamat, jenis usaha, dan lain sebagainya, modal dan sebagainya, itu tercantum di OSS. Nah, di OSS itu kita juga nanti mengisi nomor KLBI. KLBI itu nomor sesuai dengan apa yang kita produksi. Begitu. Jadi misalkan ibu olahan makanan kering, singkong, keripik, apa dan sebagainya, itu di situ nanti kita masukkan nomor KBLI-nya berapa. Nah, terus kemudian lagi yang seperti tadi dijelaskan sudah sama Pak Eko, kalau yang kan ada 3, sebenarnya mungkin ada 4 ya. Jadi sekarang ini kan dulu berbasis izin, usaha itu berbasis izin. Kalau sekarang berbasis resiko. Nah, nanti kalau kita sudah memasukkan nomor KBLI kita akan ketahuan masuknya kemana nih. Jadi resikonya itu resiko rendah, rendah sedang, tinggi sedang, dan tinggi. Nah, 4 kategori itu setelah kita memasukkan nomor KBLI, baru kita ketahuan kita memasuki di mana tuh. Nah, nanti apakah kita di izin PIRT. Nah, di izin PIRT tadi sudah dijelaskan sama Pak Eko, jenis makanan dan lain sebagainya itu yang bisa ini apa. Yang nggak bisa ya harus lari ke MD. MD itu kalau nggak salah merek dalam ya, kalau ML kan merek luar. Nah, terus kemudian setelah mendapatkan kita nomor NIB, nah baru kita di situ berproses, misalkan suatu contoh izin edarnya yang rendah dulu katakanlah PIRT. Nah, PIRT itu ya semacam kayak makanan kering contohnya gitu. Nah, itu memang wajib harus mempunyai izin edar. Nah, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu semua harus mempunyai sertifikat PKP. Nah, di mana dapatnya sertifikat PKP? Nah, PKP itu yang mengeluarkan Dinas Kesehatan Kotamadya atau Kabupaten. Nah, itu memang biasanya itu kuotanya tergantung dari APBD daerah masing-masing ya, Kotamadya, Kabupaten. Nah, biasa dia mengadakan setahun sekali atau setahun 2 kali. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu tinggalnya di mana nih? Di Depok atau di Jakarta Barat. Nah, ibu-ibu, bapak bisa mengikuti program penyuluhan PKP itu di Kotamadya, Kabupaten yang bukan tempat ibu domisilinya. Misalkan bisa ngambil yang di Serang, atau yang di Kabupaten Bandung, dan lain sebagainya. Nah, sertifikat PKP itu semacam ijazah berlaku seumur hidup. Kemudian sebagai syarat sertifikat PKP itu, baru itu syarat mutlak untuk mendapatkan izin edar PIRT. Nah, kemudian kita masuknya ke setelah mendapatkan sertifikat PKP, kita datang ke Dinas Kotamadya atau Kabupaten, ke UPTSP, Unit Pelayanan Terpadu 1 pintu di Dinas Kesehatan masing-masing. Nah, di situ Ibu Bapak bisa menanyakan langsung, apa nih kekurangan saya, apa bagaimananya letaknya, apa produksi kita nih gimana gitu. Nanti petugas di sana akan mendatangi kita untuk melihat nih sesuai nggak dengan yang diajukan dengan kita. Seperti itu yang baru sampai di situ aja gitu. Karena ngebantu teman kemarin izin sampai PIRT seperti itu gitu. Nah, terus kemudian kalau melanjutkan ke MD, saya belum menjauh ke MD gitu ya. Itu aja Pak Eko, Bu Tris, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya dapat saya sampaikan. Kebetulan saya sambil nyetir ini. Terima kasih, dilanjut Pak Eko, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Rudi, terima kasih. Nah, itu tambahan dari Pak Rudi ya, luar biasa, itu cukup membantu kita ya. Ya. Pak Eko juga tadi sudah
nyampaikan di paparan ada, nah tapi tadi Pak Rudi secara gamblang ya mungkin berdasarkan pengalaman ini Pak Rudi ya. Iya, baru aja Bu. Iya, oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Rudi. Nah, mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu, teman yang lain yang mau menanyakan atau menambahkan atau silakan. Mbak Tris, saya bisa tambahkan? Ya, silakan Pak Iya. Eko. Terima kasih Bu Tris. Jadi memang terima kasih Pak Rudi. Memang betul Pak yang disampaikan itu. Jadi memang sebelum legalitas produk, jadi legalitas dari usaha kita. Izin usaha dulu Pak ya, itu yang pertama ya. Ya, jadi itu yang disebut dengan dokumen izin usaha berbasis risiko. Jadi memang kita bisa masuk ke OSS. Ya. Jadi nanti kita daftar, kita diberikan NIB, dan itu nanti akan diklasifikasi usaha kita itu masuk dalam risiko yang mana. Nah, kemudian setelah itu kita dapat, nah baru kita menguruskan izin untuk produknya. Jadi memang untuk syarat untuk mengurus izin produk kita harus punya NIB dan memang harus terklasifikasi usaha kita itu masuk dalam kategori rendah, sedang atau tinggi. Baik, Pak Eko sudah menambahkan lagi. Terima kasih Pak Eko. Ya. Mungkin nanti juga boleh bantu gini Pak, katakanlah yang usaha itu mungkin yang katakanlah skala menengah ya yang melakukan itu. Nah, kita juga kayaknya mungkin yang masukkan 1,86 itu industri yang kecil menengah. Nah, sisanya ini amat sangat banyak yang kecil mungkin Pak. Nah, itu mungkin nanti juga yang menjadi sasaran dari grup perkumpulan DDP ini ya Pak yang membantu. Mereka jangan sampai yang ada adalah keder duluan, mengebayangkan harus ngurus ini itu, sementara itu maksudnya begini, itu benar-benar kegiatan mereka tuh kegiatan yang langsung menyangkut perut ya keseharian. Nah, saya mau mengulang lagi ya, kalau dari pertanyaan yang masuk sebenarnya sudah, tapi ada satu dari Pak Indra udah sempat sampaikan langsung waktu kita belum mulai, tapi saya bacakan kembali, mungkin teman-teman yang baru gabung setelahnya belum sempat mendengar ya. Nah, ini pertanyaannya Pak Indra. Pak Budi Indratama. Apakah konsep cloud production facility untuk frozen food bisa memenuhi syarat 18 poin CPPOB untuk memperoleh izin edar BPOM? Ya. Nah, mungkin ini mengulang kembali untuk teman-teman yang lain, Bapak. Silakan Pak Eko. Ya Bu, terima kasih Bu. Jadi sebelum sampai ke sana memang posisi saat ini kan ada 1,86 juta industri kecil menengah. Nah, di bawah ini sebetulnya kan ada industri mikro dan ultra mikro. Nah, itu yang jumlahnya juga sangat besar. Jadi memang kita juga akan mencoba untuk membantu mereka. Jadi kebanyakan ini adalah industri rumah tangga, kemudian kebanyakan juga adalah florist. Tapi kalau mereka misalkan membuat yang high risk, misalkan frozen, nah mungkin nanti kita bisa arahkan untuk membuat pangan siap saji dulu, sampai nanti istilahnya bisnisnya jalan, cash flow-nya juga sudah baik, nah baru naik ke ke pangan olahan. Jadi sebetulnya ada istilahnya ada peluang kok, maksudnya nggak harus misalkan saya buatnya di rumah, kemudian saya harus MD, saya nggak bisa MD. Nah itu kita bisa siasati, kita bikin pangan siap saji dulu. Yang tadi pertanyaannya yang mengenai cloud kitchen, memang kan sekarang kan konsepnya sharing. Jadi bagaimana kita bisa tidak harus investasi sendiri, tapi kita memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh provider. Nah, kebanyakan itu dilakukan oleh pangan siap saji. Jadi ada dapur bersama yang dimanfaatkan oleh oleh tenan-tenan. Nah, kalau untuk pangan olahan, memang kendalanya adalah tracing tadi. Jadi kalau nanti terjadi kendala,
bagaimana bisa dilakukan tracing sebetulnya makanan itu diproduksi pada jam berapa. Karena itu penting, karena kalau terjadi masalah, nanti yang diisolasi adalah makanan yang itu saja produk yang batch itu, itu ya. Ya, pada batch itu. Karena kalau tidak nanti kan akan diisolasi semua makanan yang ada di dalam hari itu. Nah, memang sementara ini pemahaman saya yang adalah konsep maklon. Jadi maklon, tapi itu sebetulnya bisa diusulkan. Jadi diusulkan untuk jadi satu standar di Badan POM. Itu memungkinkan, tapi memang butuh proses. Ya, baik. Ya. Pak Indra mungkin mau nimpali? Untuk yang cloud kitchen tadi sudah cukup jelas, Bu. Okay. Saya mau ke pertanyaan yang lain nih. Oh ya, silakan Pak Indra, silakan. Iya, berkaitan dengan NIB dan KLBI itu kan kebetulan punya kami sekarang sudah NIB, sudah ada KLBI-nya di nomor 56290. Itu pada saat kami ngurus waktu itu buat yang food service, buat yang siap saji gitu. Apakah KLB-nya sama nggak sih Pak untuk yang frozen food? Saya belum sempat cek sih KLB untuk apakah sama apa enggak gitu, atau mungkin nggak Bapak punya informasinya untuk siap saji dan frozen, apakah KLB-nya bisa sama atau enggak? Nah itu mungkin perlu dicek Pak, perlu dicek karena dilihat daripada jenis produknya Pak, apakah dicek di tabel itu, apakah itu mungkin Bapak bisa tanya ke ini Pak, tanya ke helpdesk-nya Badan POM. Jadi nanti ya, yang tercantum di sini sih untuk KLBI 56290 adalah penyedia makanan lainnya gitu. Jadi dia tidak spesifik apakah dia ready to eat atau dia frozen gitu. Kemarin saya coba cari yang cocok ini gitu pada saat ngurus NIB. Oke, bisa dicek gitu ya Pak, ditanyakan ke helpdesk-nya BPOM ya Pak? Iya, ke helpdesk-nya Badan POM atau ke helpdesk-nya Balai. Jadi kan nanti dicek sama mereka di tabelnya mereka. Masuk ke dalam, istilahnya ke dalam jenis pangan yang ada dalam tabel gitu. Nah itu mungkin bisa. Itu soalnya banyak Pak. Kalau kategori makanan aja ada 32 jenis pangan. Nah itu belum nanti sub-subnya Pak. Nah itu saya harus lihat tabelnya. Artinya untuk satu merek dia bisa bisa didaftarkan ke beberapa KLBI gitu atau bagaimana untuk pengurusan NIB-nya Pak? Kalau maksudnya bagaimana Pak? Ya kan saat ini merek kami Kedai Rinati masuk di KLBI nomor 56290 NIB-nya. Itu adalah masuk sebagai golongan penyedia makanan lainnya. Gitu. Pada saat kami mau ngurus izin edar buat frozen, apakah kami, kalau nanti ternyata KLBI-nya perlu nomor yang berbeda, berarti apakah kami juga harus daftarkan untuk satu merek yang sama itu dengan KLBI yang berbeda gitu? Untuk yang satu KLBI buat yang food service, satu lagi buat yang frozen gitu Pak? Iya Pak, harus didaftarkan dengan nomor yang berbeda. Saya pikir dengan satu kode yang tadi 5629010 udah masuk semua mungkin Pak tadi. Saya pikir juga begitu. Jadi, saya ngebayanginnya dapat satu itu produknya banyak, justru maksud saya bisa kemana-mana gitu. Iya Bu, karena mungkin pertanyaannya Pak Indra tadi ini masuk kategori yang mana gitu kan? Ada 2 frozen food sama yang satu lagi ya Pak ya, atau mungkin kalau ada penambahan lagi apakah cukup satu itu aja udah masuk semua karena mungkin beragam mungkin Pak item makanan yang tersedia dari Bapak itu jadi masukin kategori ini Pak. Jadi iya Bu, jadi kalau dulu kan satu nomor bisa buat semua Bu. Nah kalau sekarang ini Bu, sekarang ada ini Bu, jadi ada sub-subnya. Nah, makanya ada kayak contohnya. Semakin banyak ini juga semakin banyak biaya juga ini berarti buat ngurus. Tapi sekali aja itu ya Pak ya.
Ya, Itu aja Bu. Sekali ya Pak ya. Nah ini Bu, kalau di Ya. apa namanya, kalau di tabelnya Badan POM Bu ya, ini kan ada jenis pangan. Nah Ya. jenis pangan ini nanti di bawahnya ada sub-subnya lagi Bu. Oh Nah ini masuk ke dalam sub yang mana? Dan ini juga sebetulnya sama juga di OSS juga akan seperti itu. Jadi kalau dulu kan satu nomor itu bisa buat istilahnya bisa buat semua kan Bu. Iya. Misalkan satu nomor frozen gitu kan. Frozen ini nanti bisa pokoknya apakah ini frozen dari apa namanya istilahnya dari sapi atau dari Ayam apa segala ayam macam ya. gitu ya. Nah Pokoknya kalau sekarang itu ya. ya kalau sekarang udah dibuat ini udah dibuat lebih rigid. Jadi ada sub-subnya nanti, ada sub-subnya. Oke. Nah itu harus jadi tabelnya Bu. Nanti ditanyakan ke apa namanya ke Badan POM. Kalau saya sudah punya KLB ini sebetulnya bisa nggak masuk ke dalam apa namanya ke dalam jenis pangan yang akan kita daftarkan. Bu Tris, Ya. saya di chatting sudah memberikan alamat OSS yang nomor KBLI-nya itu. Jadi Bapak bisa lihat di situ masuknya berapa Pak. Oke. Nih Ada Pak saya di Rudi chatting sudah ada membantu kita semua Bapak Ibu. Iya. Nomor KBLI. Iya, baik, terima kasih Pak. Nih Pak Rudi udah ini silakan Bapak Ibu kalau mau diambil ya. Oke. Iya, kalau yang itu tadi Bapak industri olahan itu yang industri makanan masuk lagi, terus di situ ada pilihan lagi ke subnya industri pengolahan dan pengawetan daging 101 berapa nih? Di OSS nomornya gitu ada. Oke, iya. Ada penumpakan. Baik Pak Rudi, terima kasih banyak nih Pak Rudi udah bantu. Iya, benar. Ini silakan Bapak Ibu diambil, ini disimpan, jadi mungkin bisa lihat pengkategoriannya itu tadi ya. Iya, ini untuk membuat NIB kita Ibu, masuknya ke nomor KBLI kan di pembuatan NIB itu kita harus memasukkan 5 digit nih nomor KBLI-nya itu. Nanti yang pasnya itu, nah itulah usaha kita gitu. Ya Bu. Terima kasih Pak Rudi udah melengkapi. Ya. Pak Indra mungkin cukup membantu itu Pak Indra ya, atau mungkin? Iya Bu, saya baru buka. Oke, baik. Nah mungkin ada pertanyaan. Saya cek, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lain atau mungkin ada yang mau disampaikan, menambahkan atau bagaimana? Mungkin Bu Saras atau siapa? Ya, Bu Tri, saya hanya mau menanyakan tentang tadi yang repacking tadi. Repacking, oke. Ya, kan nyatanya banyak kayak yang jualan seperti itu. Banyak, itu ya, justru kalau banyak mereka sekali, tidak Bu. Kalau mereka tidak mendapatkan izin, Pak, sanksinya apa emang? Iya Bu, terima kasih Bu Tris. Jadi Bu Saraswati. Jadi memang pertama kita harus pastikan dulu apakah produk itu termasuk dalam pangan siap saji atau pangan olahan. Karena kalau pangan siap saji kan tidak wajib memiliki nomor izin edar dari apa namanya Dinkes ataupun Badan POM. Tapi kalau misalkan dia masuk dalam kategori pangan olahan, nah tadi kan Ibu kan menanyakan mengenai sanksi kan. Jadi sanksi itu ada sanksi administrasi dan ada sanksi pidana. Jadi kalau sanksi administrasi adalah produk itu harus ditarik, jadi tidak boleh diedarkan. Jadi sampai itu diperbaiki. Kemudian kalau sanksi pidana itu memang ada ininya, ada apa namanya, ada tuntutannya. Tapi memang sementara ini pemerintah tidak mengambil langkah itu. Jadi pemerintah apa namanya melakukan pembinaan supaya mereka sesuai dengan kamar-kamarnya. Jadi apa namanya kalau misalkan pangan yang tadi seperti itu saya sebutkan, mungkin nanti mereka bisa mendefinisikan sebagai pangan siap saji. Jadi nanti di dalam labelnya itu disebutkan kurang dari 7 hari. Dia mengatakan dewasanya.
Tapi kan Pak, siapa yang sebenarnya harus mensosialisasikan itu ke masyarakat? Praktiknya kan masyarakat banyak yang nggak tahu ya. Iya. Sebetulnya tugas kementerian lembaga untuk mensosialisasikan itu, kemudian juga tugas daripada Pemda untuk mensosialisasikan, kemudian juga mungkin ya elemen-elemen masyarakat untuk membantu mensosialisasikan. Informasi seperti itu bisa didapatkan di mana Pak? Informasi seperti itu. Jadi kalau misalkan jadi sebetulnya bisa datang ke pusat layanan terpadu. Jadi kita datang kalau misalkan kita adanya di suatu daerah ya, di suatu kabupaten atau suatu kecamatan. Nah, kita bisa datang Bu ke ke pusat layanan terpadu yang ada di kabupaten atau daerah itu. Ya. Ya. Soalnya kan banyak sekali ya yang nggak ngerti ya. Saya aja tadi dengar, oh ternyata ada sanksinya. Iya, banyak sekali Bu. Nggak usah jauh-jauh kayak di kantor itu. Atau misalnya kan karyawan beli, udah itu dia bungkus-bungkusin, datengin tiap meja, Bu beli ini ya, Bu beli ini ya gitu. Nah menurut saya itu masuk kategori gitu atau bagaimana gitu. Itu yang mungkin ya, artinya memang kenyataannya di lapangan justru banyak sekali yang begitu. Iya, banyak sekali dan mereka tidak tahu. Iya, gitu. Dan yang terkena imbasnya kan pasti pedagang-pedagang kecil. Iya. Iya, Bu Sarawati, terima kasih. Jadi memang ini Bu, tadi yang seperti disampaikan, memang sebetulnya banyak pelaku usaha kita itu yang istilahnya belum memahami dengan benar sebetulnya produk saya ini masuk di dalam kamar yang mana. Ya. Karena mereka belum mengetahui, akhirnya mereka juga jualannya juga akhirnya kadang-kadang mereka juga nggak tahu sebenarnya yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah sesuai atau belum. Dan memang kebanyakan pelaku usaha kita itu mereka baru mau melengkapi izin itu kalau mereka sudah memastikan bahwa mereka itu bisa berjualan dengan baik. Jadi kadang-kadang kan waktu mereka mau mencoba sesuatu itu, jadi trial dulu. Trial dulu, jadi mereka jualan dulu. Nah kalau mereka merasa udah yakin, oh ini sebetulnya menguntungkan, baru mereka uruskan izin-izinnya. Berarti setidaknya yang harus kita sampaikan ke masyarakat, paling tidak yang pertama adalah mengurus NIB ya Pak ya? Iya, karena sekarang kan dipermudah Bu. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, dari sisi pre-marketnya dipermudah. Kemudian juga memang sekarang kan banyak usaha informal Bu ya. Nah ini bagaimana usaha informal itu Pak. Usaha informal itu menjadi formal. Nah, jadi kan pertama dari usahanya harus formal dulu. Mereka harus punya NIB. Nah setelah itu kan baru nanti dari sisi produknya diformalkan. Karena sebetulnya kalau praktek di lapangan itu sebetulnya karena banyak yang tidak tahu, akhirnya mereka melakukan investasi yang tidak perlu. Jadi dapurnya dibikin dengan investasi yang sangat besar, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan yang seperti itu. Ya, betul sekali. Ya. Nah, saya sampaikan kepada masyarakat, kepada pedagang kecil begitu untuk mengurus NIB. Yang dibayangkan oleh mereka adalah mereka pasti bayar pajak gitu, Pak. Iya. Jadi, itu yang buat keder dulu ya, Bu. Ya, betul. Ya. Ya Bu, memang memang nanti kaitannya dengan kalau memang sudah formal, ya memang ada kewajiban untuk memiliki pajak. NPWP kan Bu. Nah, NPWP nanti kaitannya dengan pajak. Biasanya usaha di kalangan bawah itu udah dengar begitu tuh udah yang ada itu maksud saya menjadi demotivasi akhirnya. Iya betul, mereka akan ciut dan tidak mau karena akan bilang saya jualan begini aja bisa laku kok, ya sudahlah begini aja. Iya. Masih banyak ya Bu ya PR untuk ini ya Bu ya, membantu di kalangan pelaku usaha yang level bawah. Ya, berarti kan benar-benar harus disosialisasikan ya, dan kita tidak bisa menunggu hanya dari aparat pemerintah ya. Iya, gitu. Oke.
Dan ini, Oh, Bu, ini. saya Ya. tambahkan. Oh iya Pak. Ini Frans. Pak Frank Limas Iya. mau bertanya. Silakan Pak. Iya. Silakan Pak. Mic, itunya dibuka. Nanti urusan ke pajak bagaimana, Bu? Pak Eko. Masalahnya untuk pengurusan NPWP segala macam nanti kan repot lagi kalau kita ketemu lagi dengan masalah pajak lagi. Sementara dari dinas juga nanti di Spenda atau apa mereka juga minta pajak lagi. Retribusi ya Pak ya. Betul. Pak Eko, jangan double-double ya Pak ya. Iya. Jadi ya, kalau boleh juga saya tambahkan Bu Tris. Sedikit saya tambahkan ya Bu Tris. Ya. Ini mengenai masalah pajak Pak, kita dari awal dulu ya. Pada saat pembuatan NIB, kalau kita belum punya NPWP itu dikosongkan saja. Tapi bukan berarti kita tadi tidak menginginkan bayar pajak ya kita kosongkan. Tapi itu makanya dipermudah walaupun kita belum punya NIB, belum punya NPWP masih tetap bisa diproses seperti itu. Tapi kita juga berbarengan jalan kita juga ngurus NPWP juga seperti itu. Jadi untuk mempermudah gitu kan walaupun bagaimana usaha kita itu kan kalau nomor kartu penduduk kita NIK kita udah dengan jadi NPWP itu kan memang larinya ke arah pajak semua nantinya. Nggak ada double-double lagi nanti kita punya pajak gitu. Jadi itu aja poinnya. Kalau pada saat pembuatan NIB kita belum punya NPWP tetap masih bisa buat. Tapi juga kita berbarengan berjalan juga membuat NPWP. Biar nggak double-double ataupun biar kita punya tenang juga dalam berusaha kita berbayar pajak gitu Pak Frans. Terima kasih Bu Tris. Ya sama-sama. Terima kasih banyak Pak Rudi. Pak Ya, Frank mungkin menjawab Pak Rimas. Ya silakan Pak. Cuma begini Pak, selama ini kan kita kena retribusi dari Pemda. Pemda, ya. Ya, kemudian kalau kita bikin NIB, kita bikin lagi NPWP, ini retribusinya bagaimana? Apakah harus tetap dibayar atau bagaimana? Kalau retribusi kan itu pendapatan daerah Pak, Pemda itu lain dengan pajak yaitu retribusi. Itu Bapak bisa tolak aja Pak kalau Bapak sudah punya pajak. Atau memang dari awal itu memang suatu keharusan nggak? Misalkan suatu usaha katakanlah didatangi oleh pihak petugas dari Pemda atau dari kelurahan. Itu udah di luar pajak seperti itu Pak, beda berdiri sendiri lain-lain gitu Pak. Bapak bisa tolak aja Pak. Kita udah membayar pajak. Tapi mungkin kenyataannya di lapangan nggak semudah itu ya Pak ya, karena biasanya kan kita berusaha di satu wilayah. Mereka yang punya wilayah kita didatengin lah istilahnya. Betul, mereka datang kalau kita nggak ini nanti barang dagangan kita diangkut loh. Nah itu kadang kayaknya harus dibantu gini Pak Eko. Kayaknya memang maksud saya harusnya sejalan ya antara maksud saya maksudnya kayak retribusi pemerintah daerah dengan peraturan dari itu katakanlah pusat atau departemen apa ya Pak ya, karena kenyataannya seperti itu. Jadi ya sebagian mungkin emang berat kalau retribusi bayar, pajak bayar dan segala macam. Itu retribusi kan biasanya bulanan itu Bu, setiap bulan berarti kita bayar. Ya. Itu kan retribusi bisa juga keamanan, bisa juga kebersihan. Di situ. Kalau keamanan atau kebersihan nggak apa-apa. Cuma ini kan retribusi ini untuk seperti makanan begini, produk. Nah, mereka datang, mereka ini sekarang kalau kita nggak bayar, mereka kasih surat peringatan. Minggu berikutnya mereka datang lagi, kita nggak bayar, mereka angkut barang-barang kita. Jadi mereka bilang sudah punya dasar, kita sudah kasih surat loh, masih bandel katanya. Nah ini susah. Dasar hukumnya dia menarik retribusi itu apa Pak? Misalkan Perda Pak. Saya nggak tahu, katanya ada di Perda. Perda, biasanya retribusi itu terkait dengan Perda setahu saya gitu. Iya, katanya ada di Perda. Kita malah disuruh baca Perda, tapi kita kita menanyakan balik, mereka nggak mau kasih. Itu. Ya itu coba aja lapor ke pihak kepolisian bahwa ini ada preman-preman. Polisi malah nggak mau campur Pak. Polisi nggak mau campur. Itu di daerah mana Pak? Ini bukan preman loh Pak. Yang datang ini dari Pemda loh Pak.
ya Pemda ya. Waktu kan tetangga kios kita ini kan mereka ini juga mereka sampai diangkut itu yang ngangkut Satpol PP, Pak. Itu di daerah mana, Pak? Pontianak, Pak. Oh, di Pontianak ya. Ya itu sebenarnya sih ya kan udah membayar pajak, terus juga memang kalau di lingkup usaha di pasar ataupun di losmen Hilang Pak Rudi suaranya. Pak Rudi suaranya hilang. Dagang gitu ya Pak ya retribusi. Kalau ketentuan Perda kita nggak bisa berbuat apalagi ya. Masih bayar sewajarnya sih. Saya rasa ya bayar aja Pak karena itu udah merupakan kewajiban kali Pak ya. Asal warga bayarnya masih masuk akal Pak, retribusinya banyak loh Pak. Pak, kalau saya gini Pak, ini Mas, mungkin ya kalau saya membagi itu, kalau ada pertanyaan gitu, pertama yang saya tanyakan adalah surat tugas. Terus kedua yang menjadi dasar, misalnya yang dia permasalahkan retribusi apa atau apa, itu biasanya saya, misalnya kan dia bilang suruh baca sendiri, saya biasanya saya balikan, mohon Bapak sebagai aparat justru saya butuh dibantu. Apa yang menjadi kewajiban kami yang katakanlah memang kami belum tahu, misalnya perdanya yang mana, nomor berapa, balikin gitu Pak. Ya. Terus ketiga, menurut saya sekarang kan kita era keterbukaan ya mungkin maksudnya begitu takutnya kan kadang oknum Pak, gitu loh Pak. Nah itu yang kadang harus hati-hati. Kita kurang tahu, kita kurang tahu Mbak ya. Tapi retribusinya kalau retribusi pasar, terus retribusi keamanan, kebersihan, oke kita nggak masalah, kita bayar nggak masalah. Cuma kalau begini kan retribusinya seminggu bisa berapa 5 hari loh, 4 hari datang hari ini kebersihan, besok retribusi pasar, besok ya ini wah pusing Bu. Kita mesti bayar nanti untuk pajak NPWP kita mesti ngurus lagi, bayar lagi. Jadi pusing berhubungan dengan begini, peraturannya bertimpak-timpak begitu. Iya. Ya, paham Pak, memang ya itu yang itu saya bilang jatah preman. Iya. Iya Pak Frans, mungkin ini Pak dengan adanya otonomi daerah Pak, memang kadang-kadang suka nggak sinkron Pak. Nah, itu. Iya. Sinkron. Kadang-kadang dari sisi Pemda karena terlalu kreatif, ingin punya pendapatan daerah yang besar, akhirnya mereka membuat membuat perda-perda yang apa namanya, akhirnya sekarang banyak urusan-urusan yang dulu diserahkan ke daerah kan sekarang ditarik ke pusat, kayak kehutanan, pertambangan. Nah itu karena Pemdanya kan terlalu kreatif. Hindari yang seperti itu ya Pak. Iya. Nah kemudian kedua Pak, memang kalau dari pemerintah pusat itu Pak semangatnya sudah baik. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian kedua juga memang pungutan kayak misalkan di Badan POM itu kan ada pungutan apa namanya. Nah itu pungutan itu nanti sedang diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk dinolkan Pak. Jadi memang kemudahan-kemudahan itu memang dibuat supaya bisnis itu berjalan dengan baik. Nah tapi memang harmonisasi dengan Pemda ini memang sangat diperlukan supaya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Pemda itu kan sebenarnya pungutan formal Pak, tapi kan pasti kan ada pungutan informalnya juga. Nah itu yang juga jumlahnya juga mungkin besar juga. Jadi memang perlu. Betul Pak, tapi kita pusing loh Pak. Ini masih belum ketemu preman pasar loh Pak. Iya. Preman pasar lagi. Ini masalah kita ngadu ke pemerintah, ngadu ke Satpol PP. Kita kasih tahu begini, preman pasar ada, mereka cuma ketawa-ketawa. Nggak ada tindak lanjutnya Pak. Mau gimana? Susah Pak. Kita mau berusaha tapi seperti dihalang-halangi begitu. Jadi ya susah. Mau berkembang juga nggak bisa. Ya.
Terima kasih nih Pak Ya, terima kasih. Limas sudah berbagi, tapi mungkin yang hal-hal begitu memang artinya itu yang masih keseharian ditemui itu Pak Eko di mana-mana. Iya. Justru maksud saya yang itu yang harus dibantu, justru itu yang digencet. Nah, yang mereka itu malah nggak berani mau nagih yang pelaku usaha yang menengah ke atas gitu. Iya. Tapi ini Putri kalau boleh menambahkan, sebetulnya memang maksud dari pemerintah kan dibuat formal itu supaya nanti mereka bisa memanfaatkan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah. Karena kalau tidak formal kan nanti insentif itu kan akan susah untuk diberikan. Kalau yang saya tangkap memang katakanlah pemerintah melalui regulasinya tuh sebenarnya sudah mempersiapkan sedemikian rupa Pak ya. Tapi yang mungkin itu tadi pada saat implementasinya menurut saya ya apa ya, kalau mau pakai ibarat itu analoginya revolusi itu mungkin baru di tataran menteri ke atas. Jadi di bawahnya, di lapangan di bawahnya mungkin itu belum sepenuhnya berjalan gitu. Jadi itu yang menurut saya tujuannya ya kayak tadi yang katakanlah banyak nih pelaku usaha atau katakanlah yang tadi yang repacking atau yang usaha yang kecil-kecilan kan menurut yang tadi disampaikan harus mendaftarkan usahanya, harus terdaftar di punya NIB lah gitu. Tapi yang ada pelaku usaha yang di bawah itu malah ketakutan, yang dia bayangkan kalau terdaftar harus bayar pajak gitu. Padahal mungkin tujuan utamanya itu kan pasti pajak itu sendiri nanti diatur ya Pak ya, maksud saya yang mungkin ya maksudnya yang di modal di berapa baru terkena atau kalaupun apa kecil. Nah tapi yang maksud saya mungkin kalau yang saya tangkap tujuan utamanya itu kan sebenarnya menertibkan semua tercatat, terus kemudian kalau ada resiko apa itu juga bisa ditelusuri yang kata Bapak tadi di tracing segala macam ya. Tapi mungkin informasi-informasi itu yang tidak sampai ke tingkat bawah gitu. Nah, terus yang saya kaitkan lagi dengan Pak Prank Limas ini, maksud saya apa yang dihadapi oleh Pak Prank Limas itu menurut saya banyak sekali Pak, hampir semua tempat gitu loh Pak. Orang usaha, saya punya teman misalnya dia usaha apa benar, hari ini datang minta retribusi kebersihan, besok datang retribusi pasar, besok lagi datang, kadang mungkin sehari dengan jam yang berbeda gitu. Nah, itu ya bikin pusing gitu ya Pak. Bikin pusing untuk ya kalau pas hari itu udah masuk, kadang masuknya belum seberapa tapi yang datang udah banyak gitu, belum yang katanya jatah keamanan tanda kutip yang preman-premannya gitu Pak. Itu loh Pak, kasihan sih sebenarnya untuk teman-teman di yang seperti itu gitu Pak untuk gitu ya Pak Prank Limas. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada pertanyaan berikutnya. Ini ada saya baca Bu Niken Aristianingrum. Mungkin ada yang mau ditanya Bu atau mau menimpali, mungkin Ibu silakan. Oke, Bu Niken. Oke, kalau nggak ada mungkin ada Bapak Ibu lain. Kalau tidak ada mungkin kita mungkin cukup, kita bisa akhiri atau bagaimana Bapak Ibu silakan, atau mungkin Pak Teja ini ada yang mau ditanyakan. Nggak ada Bu. Oke, terima kasih Pak Teja ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada Pak Eko mungkin ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Iya. Silakan. Ya Bu, kalau saya lihat Bu, kalau dari pemerintah tuh semangatnya sudah luar biasa. Tapi memang informasi itu memang perlu dibantu supaya bisa sampai ke masyarakat. Karena sebetulnya dari sisi aparat juga tidak semuanya bersih, semuanya bersih. Itu saya akui. Karena yang tadi saya ceritakan, ada satu UMKM frozen, dia jualan somai di salah satu mall di Surabaya. Dia ikut ini Bu, yang tadi saya ceritakan, dia ikut dia ikut BIMTEK di Balai Besar POM di Jawa Timur di Surabaya. Kemudian kan dia ingin menguruskan izin LD. Nah, kemudian dia didatangin oleh satu konsultan. Bisa dibantu Pak, tapi Bapak bayar
25 juta katanya. Itu kan apa namanya, bukannya membantu tapi kan malah apa namanya, akhirnya kan dilaporkan ke Badan POM. Sekarang sedang diproses karena itu rupanya ada oknum di dalamnya juga di apa namanya yang bermain. Sekarang sedang diproses untuk ditindaklanjuti. Memang tantangannya bagaimana kita bisa membersihkan sapu yang kan itu kan apa namanya, karena apa namanya, kemudian kedua juga bagaimana bisa menginformasikan informasi yang apa yang baik, informasi yang bisa dipahami oleh masyarakat. Karena sebetulnya kan waktu informasi itu datang dari pemerintah, itu kan maksudnya baik, Bu, tapi kan nggak sepenuhnya bisa dipahami. Nah, kemudian belum lagi nanti ada yang melakukan pemboncengan, kan? Nah itu yang malah bikin repot di lapangan. Baik. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mengalami apa namanya hambatan, terutama misalkan terkait dengan apa namanya izin edar, mungkin nanti kita bisa fasilitasi untuk bisa disampaikan ke Badan POM. Tapi juga mungkin Bu, apa namanya, kalau saya boleh menyarankan, jangan menggunakan calo. Urus sendiri ke Badan POM. Kalau tidak tahu, bisa tanya ke helpdesk di Badan POM atau balai, atau mungkin ke fasilitator yang memang sudah ditunjuk oleh Badan POM. Ya. 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 Terima kasih Pak Eko. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi Pak Eko itu berulang-ulang. Jadi kalau ngurus itu diingatkan ngurus sendiri, jangan pakai calo gitu ya. Supaya ya kita tahu. Jadi memang nanti tujuannya malah nggak tercapai. Ya. Ya, kalau tidak ada lagi, mungkin untuk webinar malam ini bisa kita tutup. Hampir 2 jam, dari jam 8 tadi lewat, sekarang jam 10 kurang 10. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Eko maupun pertanyaan-pertanyaan bahasan tadi menambah ya wawasan kita semua, maupun katakanlah kita mendapat clue sehingga bagi Bapak Ibu yang berusaha apa mungkin tahu apa yang selanjutnya akan langkah-langkah yang harus diambil ya. Mungkin itu saja dari saya. Kita tutup untuk webinar malam ini. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan katakanlah tema-tema berikutnya di webinar berikutnya dari perkumpulan diskusi dengan Babo Indonesia ya. Silakan Bapak Ibu menyimak katanya, karena ya sebenarnya sudah banyak program, tapi ada beberapa hal yang kadang ada webinar, kadang tidak, tapi mudah-mudahan Pak Eko ya, karena ini juga kita lagi mengurus legalitas untuk perkumpulan DDB ini. Mungkin kalau legalitas itu nanti sudah selesai, mungkin lebih apa ya istilahnya lebih lancar ya mungkin Pak ya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, begitu saja Bapak Ibu semua, terima kasih untuk malam ini. Semoga kita semua tetap sehat. Terima kasih Pak Eko, terima kasih untuk tim DDB yang di belakang layar. Mas Tri, terima kasih. Ini kalau ada tadi yang permintaan dia lupa ikut tapi lupa masuk gitu. Jadi minta rekamannya aja. Nah, tapi semua juga nanti mendapat rekamannya ya. Jangan lupa tadi ada isian sebelum, kemudian ada isian setelahnya. Nah, itu silakan nanti diisi, kemudian nanti dikirimkan. Bu, ya. Untuk pertanyaan Bu, boleh? Ya silakan Pak. Ini kan baru fase 1 Bu, rencana fase 2-nya kapan ya untuk yang PSB, labeling dan nomor izin edar itu sudah ada waktunya atau belum Bu? Oke, kita mungkin Pak Eko mau jawab langsung, kebetulan ini di Pak Eko. Silakan Pak Eko. Jadi terima kasih Pak Indra. Jadi sebetulnya kalau jumlah pesertanya bisa banyak Pak, nanti kita bisa undang juga orang dari Badan POM. Tapi kalau jumlah pesertanya tidak banyak, mungkin nanti kan dari fasilitator bisa memandu. Jadi tergantung Pak, tergantung dari nanti apa namanya pesertanya kita bisa kumpulkan berapa banyak. Karena kalau kita bisa kumpulkan banyak, nanti kita bisa Pak, kita bisa undang orang Badan POM untuk
untuk memandu kita sampai dapat nomor pemeriksaan sarana baru. Oke. Ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ya. Pak Eko udah bisa membantu tuh, berarti mungkin teman-teman yang punya teman pelaku usaha juga bisa saling info nih, sehingga mungkin bisa terpenuhi itu, misalnya kuota BPO dari BPOM bisa bantu, misalnya harus berapa, nah, mungkin kita harus kumpulkan tuh teman-teman bisa gitu. Iya. Itu ya Pak Eko ya. Soalnya kan Bu gini Bu, dari Badan POM sendiri kan juga pusing juga Bu, kan dari 1,86 juta itu kan hanya 150.000 Bu. Yang dari udah ngurus perizinannya ya Pak. Iya. Sedangkan dari kemampuan mereka untuk melakukan proses kan hanya 300 per hari Bu. Sedangkan yang mau diproses kan banyak. Iya. Nah, berarti kan memang kan perlu dibantu Bu. Jadi memang kita perlu bantu untuk melakukan bimtek dan coaching supaya nanti yang masuk ke mereka itu sudah gap-nya tidak terlalu tinggi Bu. Karena kalau gap-nya terlalu tinggi kan pasti kan akan didahulukan yang gap-nya rendah dulu kan Bu. Iya, oke. Ya, baik. Ya. Ya, baik. Baik Pak Eko, terima kasih. Bapak Ibu, baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ya.